Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang busana Jepang. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sri Kurnia Abu Bakar dari Prodi Pendidikan Tata Busana dengan NIM 1515625008. Nah, sebelumnya teman-teman seperti kita kenal busana Jepang itu identik dengan kimono. Nah, kimono ini telah mengalami perkembangan sejak periode Nara, Heian, Kamakura, Muromachi hingga Edo. Dan pada masa Edo, bentuk kimono mulai menyerupai yang kita kenal sekarang. Lalu memasuki periode Meiji, Jepang mulai dipengaruhi budaya barat sehingga pakaian barat digunakan untuk acara resmi. Namun, kimono tetap dipertahankan sebagai simbol identitas budaya Jepang. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, penggunaan kimono menurun karena masyarakat lebih memilih pakaian praktis. Saat ini, kimono umumnya digunakan pada acara formal seperti pernikahan, wisuda, upacara minum teh, festival musim panas, dan juga perayaan tradisional. Cara memakai kimono juga cukup khas, yaitu bagian kiri dilipat menutupi bagian kanan. Nah, penggunaan ini sangat penting karena bisa, jika salah dalam penggunaannya, bisa mengakibatkan arti yang berbeda. Karena kalau penggunaan kanan yang menutupi bagian kiri, nah itu bisa melambangkan duka atau simbol bahwa seseorang sedang meninggal pada lingkungan keluarga tertentu. Dan lalu kemudian penggunaan selanjutnya itu biasanya diikat menggunakan obi. Obi ini adalah sabuk lebar yang menjadi ciri khas utama kimono. Beberapa istilah penting dalam busana Jepang antara lain ada kimono, yukata. Ya, yukata ini merupakan kimono berbahan ringan untuk musim panas. Lalu ada juga hakama. Hakama yaitu celana atau rok panjang tradisional, dan ada obi sebagai sabuk, lalu kamon sebagai lambang keluarga, dan motsuki yaitu kimono resmi yang dihiasi kamon. Warna-warna pada kimono juga memiliki makna tertentu, seperti merah yang melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan, putih melambangkan kesucian, hitam menunjukkan formalitas dan kehormatan, sedangkan biru sering dikaitkan dengan ketenangan dan juga alam. Dalam riasan tradisional Jepang, terutama pada geisha dan maiko, digunakan alas wajah putih, lipstik merah, dan juga riasan mata yang sederhana untuk menampilkan kesan anggun dan elegan. Pada sumber Wikipedia yang aku ambil, menjelaskan bahwa kimono umumnya dibuat dari kain sutra, katun, linen, atau serat sintesis modern. Salah satu teknik pewarnaan kain tertua adalah shibori. Nah, shibori ini yaitu teknik ikat celup yang menghasilkan motif unik yang terinspirasi dari alam seperti awan, air, dan juga tumbuhan. Selain itu terdapat teknik sashiko, teknik jahitan tradisional Jepang yang awalnya digunakan untuk memperkuat dan memperbaiki pakaian. Kini, sashiko kembali populer sebagai tren fashion berkelanjutan karena memadukan fungsi dan keindahan. Nah, ada juga sumber yang aku ambil dari KCP Internasional menjelaskan bahwa selain busana tradisional, Jepang juga dikenal dengan fashion modern, seperti Harajuku di Tokyo. Sejak tahun 1970-an, kawasan itu menjadi pusat kreativitas anak muda Jepang dan melahirkan berbagai gaya berpakaian yang unik, berani, dan juga berpengaruh hingga ke dunia internasional. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa busana Jepang tidak hanya mencerminkan keindahan dan tradisi, tetapi juga menunjukkan kemampuan masyarakat Jepang dalam menjaga warisan budaya sambil mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, aku akan menunjukkan cara penggunaan yukata, yaitu busana yang digunakan orang Jepang. Di sini aku sudah mempunyai jubah yang hampir mirip dengan yukata pada umumnya, tapi di sini warnanya gelap. Dan karena yang ada cuma ini, jadi kita gunakan ini aja. Dan cara penggunaannya seperti pada penggunaan yukata pada umumnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk lipatannya itu bagian kiri menutupi bagian kanan. Jadi seperti ini. Supaya nantinya tidak gerak-gerak atau gimana, ini bisa kita pentulin dulu terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan satu kain lagi untuk nanti penampakan lipatan dari jubahnya. Jadi nanti bagian bawah sini itu ada lipatan. Nah, selanjutnya kita pakai obi. Obi ini adalah ikat pinggang yang digunakan orang Jepang, khususnya wanita. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Di sini ada lipatan. Terakhir sebagai aksesoris biasanya mereka menggunakan pita untuk di bagian belakang. Dan di sini aku sudah membuatnya dari kain, tinggal dipasang. Nah, di sini sudah aku pasang pitanya, kurang lebih seperti ini. Terakhir, biasanya orang Jepang menggunakan kipas seperti ini atau kipas lipat, dan biasanya juga aksesoris lain yang digunakan itu seperti payung. 夜の街迷いしけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしいねねうち